Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Bati Arsema. Sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu sehingga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsistensi. Apa sih itu konsistensi? Konsistensi itu juga merupakan salah satu golden rule dalam sebuah desain. Kenapa kita desain itu harus konsisten? Ya karena agar orang yang baca atau user itu mempunyai pengalaman yang sama, yang bisa diprediksi oleh user tanpa dia harus mempelajari dengan detail seperti itu. Konsistensi itu faktor terbesar yang memisahkan antara pengalaman negatif dan pengalaman positif. Artinya, kalau coba bayangkan ketika kalian itu masuk ke sebuah desain yang isinya beda-beda gitu. Jadi tulisannya beda-beda, kalian baca juga pusing, terus penempatan tempat-tempatnya itu juga beda gitu. Jadi navigasinya itu beda. File yang biasanya di kiri atas sini tiba-tiba pindah ke tengah bawah sini gitu kan juga mempusingkan user seperti itu. Baik, terus kenapa sih konsistensi itu penting gitu? Coba kalian pikirkan, umpama nih, kalian di dapur, terus kalian pengen masak begitu. Lebih mudah mana? Ketika kalian umpama naruh piring, sendok, garpu itu di tempat yang sama terus, dengan kalian naruh telenan, piring, sendok, garpu, peralatan masak itu kalian kadang-kadang beda-beda. Ada yang kalian taruh kalian taruhnya di ruang tamu. Pisaunya kalian taruh di atas lemari. Itu kan otomatis lebih merepotkan seperti itu. Jadi orang akan berpikir sederhana adalah namanya sendok tempatnya biasanya dekatnya sama garpu, dekatnya sama piring, pasti deket sama nasi begitu. Ketika desainnya itu konsisten, user itu sudah instingnya mereka sudah jalan ketika mereka menjalankan sesuatu gitu. Jadi contoh kalian, pertama kali kalian masuk di dalam program apapun, kalian pasti sudah ngeh kalau kiri atas itu pasti file, home, edit, tools. Tempat-tempatnya seperti itu. Sehingga ketika kalian mau mencari sesuatu, kalian mau nyimpen, yang kalian klik pertama apa? Pasti file. Gitu. Jadi itulah desain yang memudahkan pengguna, yang menyesuaikan dengan kebiasaan pengguna. Jadi kalau kita membuat desain intinya ya sesuaikan saja dengan apa yang sudah ada, apa yang sudah sering digunakan, penempatannya begitu terutama. Walaupun itu mama kalian bikin website sendiri, tapi nggak apa-apa Pak, ini saya mudah kok gitu. Ya kamu mudah gitu. Tapi kita kan bikin website atau bikin desainnya itu kan tidak untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain. Intinya adalah user should be able to find information that they are searching for effortlessly. Jadi intinya adalah apa yang user cari itu di situ dia bisa temukan dengan mudah, intinya begitu. Terus kita itu konsisten itu harus di mana aja sih? Apa aja sih yang harus konsisten gitu dalam desain web itu? Yang pertama pasti elemen. Elemen itu apa? Elemen itu ya ada header, footer, sidebar, navigation bar gitu. Jadi header itu ya yang di atas ini namanya header. Navigation bar itu biasa di sini yang tulisannya home, terus menu-menu di sini di atas seperti ini gitu. Footer itu ya pasti di bawah, namanya aja footer gitu. Sidebar namanya aja sidebar pasti di kanan dan kiri atau salah satunya begitu. Jadi intinya adalah kalian selalu pastikan bahwa penempatan kalian itu di posisi yang sama. Halamannya beda, tapi posisinya tetap sama. Jadi yang namanya home itu ya pasti di atas kiri paling pojok begini gitu. Menu-menu itu navigation bar itu ya pasti di atas sini. Jangan navigation bar kalian taruh di kiri bawah begini. Orang ya pusing karena nggak biasa ditaruh di situ gitu. Oke? Nih contoh nih. Ini contoh dari websitenya BBC.
Jadi BBC itu dia punya macam-macam. Ada BBC News, ada BBC Weather, ada BBC Player, ada CBeebies. CBeebies itu BBC yang untuk anak-anak. Coba kalian lihat ini. Ini websitenya beda. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Tapi kan menunya kan mirip semua kan? Yang namanya home itu ya pasti kiri atas. Ini ya di kiri atas. Ini ya di kiri atas. Menu ya semua di sini. Menu semua di atas. Setelah menu itu bawahnya itu pasti informasi-informasi yang memudahkan untuk melakukan navigasi. Ya sama. Di sini ada game, ada show, ada watch and sing. Di sini karena BBC Weather ya pasti ini ada Senin, Selasa, Rabu itu kira-kira kayak apa, mengganti lokasinya. Jadi intinya kalian pastikan bahwa penempatan navigasinya, navigasi itu intinya diklik apa biar kemana, itu navigasi. Jadi intinya adalah web element are consistently in the same place. Jadi kalian tempatkan elemennya itu ya di tempat yang sama gitu. Jadi menu-menu seperti ini ya biasa di atas ya atas aja. Begitu. Yang kedua adalah desain. Kenapa sih kok kita desain itu harus konsisten? Karena user itu biar familiar dengan website kita, jangan digonta-ganti begitu. Jadi kalau kita sudah tahu kalau di seperti ini tiba-tiba kursornya kok jadi tangan seperti itu berarti itu artinya link yang bisa diklik begitu. Terus contoh ini, contoh konsistensi yang baik. Itu ya begini. Ini sama-sama menu, tapi ini menunya itu kan pakai apa? Tulisannya sama. Menunjukkan bahwa ini punya hierarki yang sama. Coba bayangkan ketika kalian tulisannya maut begini. Fontnya beda-beda. Orang akan jadi bingung gitu. Jadi intinya jangan membingungkan orang hanya demi sebuah apa ya kayak kan jadi cakep Pak gitu. Banyak cara menjadi cakep tanpa perlu membingungkan pengguna atau orang yang mengunjungi website kita. Dan jangan lupa pastikan itu pasti koheren gitu. Koheren itu artinya sama begitu. Minimal fontnya ini sama. Seperti ini. Jadi dan pastikan juga font-fontnya ini itu mudah dibaca. Seperti pada pertubuhan kita sebelumnya, saya menjelaskan font-font apa yang mudah dibaca yang dipakai untuk web. Oke, jadi kenapa kok konten itu harus konsisten? Karena kita itu harus merujuk atau mentarget satu ceruk tertentu atau niche tertentu. Jadi kalau umpama website kita itu isinya tentang kita pengennya website tentang kesehatan ya isilah dengan kesehatan semua. Terus kalian juga harus konsisten untuk tone-nya. Tone itu tata cara penulisannya. Mood kalian itu juga sama. Contoh mama kalian menulis tentang anim yang di situ di mana tulisan-tulisannya itu kalian dengan apa ya kayak selalu ceria begitu ya. Kasih aja ceria terus gitu. Quantity dan quality. Jadi mama kalian ngisinya itu contoh kalian bikin channel YouTube. Mama kalian konsisten seminggu sekali gitu. Jadi jangan kadang seminggu, kadang 6 bulan begitu. Jadi ya konsisten aja, sebulan sekali ya sebulan sekali, seminggu sekali ya seminggu sekali kalian update. Jadi kalau desain websitenya kalian itu lucu, terus ya kalian yang isinya tulisannya konten-kontennya yang merefleksikan kelucuan-kelucuan itu gitu. Jangan kok kalian itu desain webnya lucu, tetapi isinya tentang kalian nulis tentang horor begitu. Ya nggak nyambung. Jadi sebelum kita ngasih konten itu intinya pastikan dulu kualitasnya itu kalian bikin kualitas yang baik, kalian selalu konsisten, terus jangan karena lagi males nih, kalian sadar bahwa itu kualitasnya itu kurang baik begitu. Terus ya tetap kalian isi kontennya, ya jangan begitu. Karena nanti akan menurunkan retensi dari pengunjungnya. Jadi selain itu pengunjung dari website kita itu juga sudah sadar kita itu mama artikelnya baru mama tiap hari Senin. Terus kira-kira biasanya kalau Senin itu biasanya 2 artikel. Ya kalian selalu kasih yang seperti itu gitu. Jadi mama kalian di YouTube tuh. Di YouTube kan sering ada polling-polling seperti itu. Ketika mereka mau menambahkan
jenis kontennya. Biasanya kan ada pollingnya, mau apa enggak, pengennya tak tambahin konten apa, kan begitu. Jadi intinya adalah kita itu konten itu disesuaikan dengan keinginan pengguna, keinginan pengunjungnya, sehingga mereka itu bisa loyal, intinya begitu. Terus konsisten yang lain lagi itu kita harus di apa sih, yang di mana kita harus konsisten lagi? Ya di interaksinya. Bagaimana tata cara website kita berinteraksi itu ya harus konsisten. Jadi bagaimana website kalian merespon action dari pengguna itu harus konsisten. Umpama kalau kalian klik next itu langsung maju ke halaman selanjutnya, ya kalian mau di website kalian itu isinya semua harus sama. Jadi ketika kalian diklik next ya harus ke selanjutnya. Seperti itu contohnya. Yang kedua, umpama ada sebuah form di situ. Ketika habis ngisi form, itu kalau save itu umpama ada feedback. Oh, data sudah tersimpan atau silakan login. Ya kalian pastikan itu sama. Jangan yang satu ngisi form diem tok, nggak ada reaksinya apa-apa. Terus yang satu kalau ngisi form itu ada apa? Ada petunjuk-petunjuk selanjutnya begitu. Jadi intinya bagaimana website kalian behave atau bagaimana website kalian itu memberikan feedback kepada action yang dilakukan oleh pengguna itu harus sama. Kalau diklik begini munculnya begini begitu. Itu harus sama. Jangan beda-beda begitu. Kalau secara umum website itu kalau tulisannya merah itu berarti peringatan, ya jangan kalian isi surprise atau hadiah itu kalian kasih merah begitu. Karena kalau sesuatu yang merefleksikan positif, hadiah, itu ya biasanya hijau, ya kasih hijau gitu. Jadi nggak perlu kalian itu bikin sesuatu yang melintang dari apa yang sudah ada. Jadi di sini tuh justru kita pakai yang sudah ada, kita justru mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan oleh user itu penting ketika kita bikin sebuah web. Intinya adalah kalian dalam memberikan feedback, feedback itu umpan balik dari sistem kalian, dari website kalian itu, user itu seneng gitu. Dan pastikan ada feedbacknya gitu. Coba kalian kan kesel kan, umpama kalian masuk ke website terus ini di sini tulisannya save tapi terus nggak ngapa-ngapain, cuma diem tok. Terus itu nggak jelas apakah sudah kesimpan atau belum. Itu kan bikin user experience-nya itu nggak bagus. Tujuan utamanya apa sih? Kenapa kita itu harus konsisten dalam sebuah desain web? Ya intinya biar usernya itu comfortable. Jadi intinya biar usernya itu nyaman. Jangan dibikin beda-beda, puyeng begitu. Contoh, linknya apa kok link? Sorry. PPT punya saya ini. Ini presentasi punya saya ini ya selalu begini. Kalau yang namanya itu di apa? Anggap penting itu ya pasti ada boldnya, warnanya beda, ada underline-nya begini. Jadi intinya kayak begini, dengan kalian hanya tulisan tak bikin hitam putih aja, kalian itu akan tetap lebih seneng kalau ada warna-warnanya gini. Kenapa? Karena ini interaksinya jelas gitu. Langsung membaca itu judul, oh kenapa kita harus konsisten? Karena user nyaman. Desainnya, uh, arrangement itu penataannya, terus informasi-informasi yang diberikan di dalam website itu juga logis gitu. Jadi nggak melintang dari tujuan utama dari websitenya. Kalau kesehatan lansia ya kalian tulis kesehatan lansia. Jangan kalian masukkan konten balita di situ. Jadi intinya adalah konsistensi dalam elemen, dalam konten, dalam tata letak, dalam interaksi, dan terutama adalah dalam kualitas dan kuantitasnya. Itu kita bikin sebisa mungkin punya penjadwalan yang konsisten. Sehingga user itu sudah punya ekspektasi yang jelas. Oh, aku itu kalau mengunjungi websitenya itu novelnya itu akan muncul setiap hari Senin. Biasanya satu chapter satu minggu. Ya udah, dia akan loyal begitu. Setiap Senin ya akan mengunjungi website kita gitu. Jangan kita kadang Senin, kadang Rebo,
kadang Sabtu gitu. Ya usernya pusing. Oke, itu saja dari saya. Kita lanjutkan di diskusi melalui WA Group. Jika ada pertanyaan, silakan kita bisa bahas, diskusikan di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.